Penaklukan Kufah pada tahun 750 Masehi berhubungan dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu jatuhnya kekhalifahan Umayyah dan berdirinya kekhalifahan Abbasiyah. Peristiwa ini merupakan bagian dari Revolusi Abbasiyah yang menandai peralihan kekuasaan dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah. Kufah adalah salah satu kota besar di Irak yang didirikan oleh kekhalifahan Rashidun pada 638 Masehi selama pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kota ini memiliki posisi strategis karena berada di dekat Sungai Eufrat dan berfungsi sebagai pusat administrasi dan militer. Kufah juga menjadi pusat intelektual dan teologis penting dalam dunia Islam. Selama era Umayyah, Kufah sering menjadi tempat perlawanan terhadap kebijakan dinasti Umayyah yang dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat setempat. Revolusi ini dipimpin oleh keluarga Abbasiyah yang mengklaim hubungan langsung dengan Abbas, paman Nabi Muhammad. Mereka menggunakan isu keadilan sosial, dukungan untuk keluarga Nabi, Ahlul Bait, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap Umayyah untuk mendapatkan pengikut. Gerakan ini didukung oleh berbagai kelompok, termasuk kaum Mawali, orang non-Arab yang masuk Islam, yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Umayyah. Pada 747 Masehi, pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani melancarkan pemberontakan besar di wilayah Khurasan, sekarang Iran dan Afghanistan. Setelah menguasai Khurasan, pasukan Abbasiyah bergerak ke barat menuju Irak. Kufah menjadi salah satu target utama pasukan Abbasiyah karena pentingnya kota ini sebagai pusat kekuasaan di Irak. Selain itu, Kufah memiliki sejarah panjang sebagai basis oposisi terhadap Umayyah. Pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah berhasil menguasai Kufah tanpa perlawanan besar karena banyak penduduk kota itu mendukung Abbasiyah. Mereka menyerahkan kota tersebut kepada Abdullah ibnu Ali, seorang pemimpin militer Abbasiyah. Setelah menguasai Kufah, Abbasiyah mendeklarasikan Abul Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Deklarasi ini menandai berakhirnya kekuasaan Umayyah dan berdirinya dinasti baru. Penaklukan Kufah mempercepat keruntuhan kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Abbasiyah mengalihkan pusat kekuasaan Islam ke Baghdad yang didirikan sebagai ibu kota baru. Kufah tetap menjadi pusat pembelajaran Islam, terutama dalam pengembangan ilmu fikih, tafsir, dan teologi. Mazhab Hanafi berkembang pesat di Kufah. Dengan menguasai Kufah, Abbasiyah mendapatkan legitimasi di kalangan Muslim sebagai pembela Ahlul Bait dan keadilan sosial. Penaklukan Kufah adalah salah satu peristiwa kunci dalam Revolusi Abbasiyah yang mengubah peta kekuasaan dunia Islam dan membawa era baru dalam sejarah peradaban Islam. Kondisi umat Islam pada masa penaklukan Kufah tahun 750 Masehi bertepatan dengan Revolusi Abbasiyah. Berbeda-beda tergantung pada kelompok dan wilayah mereka. Dari perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, kondisi ini umumnya dilihat sebagai periode transisi besar dalam sejarah Islam dengan berbagai aspek politik, sosial, dan keagamaan yang memengaruhi kehidupan umat Islam. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam menurut versi Ahlus Sunnah. Salah satu kritik utama terhadap dinasti Umayyah adalah ketidakadilan sosial. Umat Islam non-Arab, Mawali, terutama di wilayah Persia, merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2 dibandingkan dengan Muslim Arab. Ini menjadi salah satu alasan utama terjadinya revolusi. Ada keluhan tentang kebijakan pajak yang diterapkan oleh Umayyah, yang terkadang memberatkan Muslim dan non-Muslim. Sebagian umat Islam merasa bahwa dinasti Umayyah lebih mementingkan kepentingan keluarga mereka sendiri, Bani Umayyah, daripada umat secara keseluruhan.
Kufah adalah pusat oposisi terhadap Umayyah sejak lama. Sebagian besar penduduk Kufah mendukung dinasti Abbasiyah karena mereka menjanjikan pemerintahan yang lebih adil dan representatif. Sebagian umat Islam mendukung Umayyah sebagai khalifah yang sah. Kelompok lain, termasuk sebagian penduduk Kufah, bergabung dengan Abbasiyah karena menganggap mereka lebih dekat dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad, dan simbol keadilan. Perpecahan politik antara pendukung Umayyah dan Abbasiyah memengaruhi persatuan umat Islam. Meski keduanya mengklaim sebagai pemimpin umat Islam, konflik antara kedua pihak menciptakan ketegangan di kalangan umat. Pada masa ini muncul berbagai sekte dan gerakan keagamaan yang seringkali terkait dengan politik. Misalnya, kelompok Khawarij dan Syiah memiliki pandangan berbeda tentang siapa yang layak menjadi khalifah. Ahlus Sunnah tetap berpegang pada ajaran yang diajarkan oleh generasi sahabat dan tabi'in, dengan fokus pada persatuan dan stabilitas umat melalui kepemimpinan yang sah, baiat kepada khalifah yang kuat dan stabil. Meski berada dalam masa transisi, Kufah dan wilayah sekitarnya tetap menjadi pusat perkembangan ilmu Islam. Banyak ulama besar seperti Imam Abu Hanifah berada di Kufah, mengajarkan hukum Islam dan fikih berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah. Perpecahan politik dipandang sebagai fitnah besar yang seringkali mengalihkan umat dari perhatian terhadap ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dari perspektif Ahlus Sunnah, penaklukan Kufah dan berdirinya Abbasiyah dilihat sebagai fase baru yang membawa stabilitas setelah kejatuhan Umayyah. Namun, peristiwa ini tetap dipandang sebagai ujian bagi umat Islam karena revolusi tersebut menimbulkan konflik dan pertumpahan darah. Ahlus Sunnah umumnya menyerukan ketaatan kepada pemimpin yang sah dan fokus pada perdamaian serta persatuan umat. Kondisi umat Islam pada masa penaklukan Kufah mencerminkan ketegangan politik dan sosial yang besar. Bagi Ahlus Sunnah, periode ini adalah ujian berat bagi persatuan umat yang memerlukan kebijaksanaan dan komitmen pada ajaran Islam untuk mengatasi perpecahan. Fokus pada ilmu dan akhlak tetap menjadi prioritas di tengah gejolak politik. Kronologi penaklukan Kufah pada tahun 750 Masehi yang merupakan bagian dari revolusi Abbasiyah dan jatuhnya kekhalifahan Umayyah dari perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat disusun berdasarkan peristiwa-peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah Islam. Berikut adalah kronologi penaklukan tersebut dengan penekanan pada aspek-aspek utama yang relevan. Ahlus Sunnah mencatat adanya ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah, terutama karena kebijakan politik dan ekonomi mereka yang dianggap tidak adil oleh sebagian umat Islam, termasuk di Kufah. Kekuasaan Umayyah dianggap terlalu berfokus pada dominasi Arab, Quraisy, dan sering mengabaikan kaum non-Arab, Mawali, yang telah memeluk Islam. Keluarga Abbasiyah yang mengklaim hubungan langsung dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, memanfaatkan ketidakpuasan tersebut untuk mendapatkan dukungan. Mereka menyerukan pengembalian hak-hak umat Islam yang dianggap tidak dipenuhi oleh Umayyah dan menjanjikan pemerintahan yang lebih adil. Abu Muslim al-Khurasani, jenderal Abbasiyah yang karismatik, memulai pemberontakan besar di wilayah Khurasan, sekarang Iran dan Afghanistan. Dia mengumpulkan pasukan dari berbagai latar belakang etnis, termasuk Arab dan non-Arab. Pasukan Abbasiyah bergerak dari Khurasan menuju Irak, mengambil alih kota-kota penting di sepanjang jalan. Pada tahun 749, mereka berhasil merebut kota Wasit di Irak, yang menjadi pijakan untuk serangan ke Kufah. Kufah adalah salah satu kota penting di Irak dan pusat perlawanan terhadap Umayyah. Penduduknya, yang sebagian besar adalah pendukung Abbasiyah,
menyambut kedatangan pasukan mereka. Tidak ada perlawanan besar dari pasukan Umayyah di Kufah, karena dukungan penduduk kota terhadap Abbasiyah sudah sangat kuat. Setelah menguasai Kufah, Abbasiyah mendeklarasikan Abul Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama mereka. Upacara ini berlangsung di Kufah, menandai awal kekhalifahan Abbasiyah. Penaklukan Kufah menjadi simbol keruntuhan Umayyah dan kemenangan revolusi Abbasiyah. Kekalahan besar pasukan Umayyah di Sungai Zab, Irak Utara, memastikan berakhirnya kekuasaan mereka. Khalifah terakhir Umayyah, Marwan II, melarikan diri ke Mesir, tetapi akhirnya dibunuh oleh pasukan Abbasiyah. Setelah Kufah, Abbasiyah mengambil alih kota-kota besar lainnya di dunia Islam, termasuk Damaskus. Abbasiyah memindahkan ibu kota ke Baghdad, didirikan pada 762 Masehi, dan mengonsolidasikan kekuasaan mereka sebagai penguasa baru umat Islam. Ahlus Sunnah menekankan pentingnya menjaga stabilitas umat Islam di bawah kepemimpinan yang sah. Transisi dari Umayyah ke Abbasiyah dipandang sebagai peralihan yang membawa harapan baru, meskipun juga diwarnai oleh konflik dan pertumpahan darah. Meskipun Abbasiyah mendapatkan dukungan luas karena klaim mereka terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi, Ahlus Sunnah tetap berpegang pada prinsip bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada kemampuan menjaga keadilan dan persatuan umat. Penaklukan Kufah dan jatuhnya Umayyah dilihat sebagai ujian besar bagi umat Islam. Ulama Ahlus Sunnah menyerukan untuk menjauhi fitnah, konflik internal, dan menjaga fokus pada ibadah, ilmu, dan akhlak. Penaklukan Kufah pada tahun 750 Masehi adalah titik balik besar dalam sejarah Islam. Dari perspektif Ahlus Sunnah, peristiwa ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi umat Islam dalam menjaga persatuan dan keadilan. Meskipun Abbasiyah membawa perubahan, periode ini juga mengingatkan umat Islam akan pentingnya memprioritaskan perdamaian dan kemaslahatan umat di atas ambisi politik. Kondisi pasca penaklukan Kufah tahun 750 Masehi yang menandai awal berdirinya kekhalifahan Abbasiyah setelah mengalahkan dinasti Umayyah memiliki dampak yang signifikan terhadap umat Islam. Dari perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, fase ini mencerminkan masa transisi besar yang membawa perubahan politik, sosial, dan keagamaan di dunia Islam. Abbasiyah mulai memantapkan otoritas mereka dengan mengonsolidasikan wilayah yang sebelumnya dikuasai Umayyah. Kufah menjadi simbol kemenangan Abbasiyah, meskipun ibu kota kekhalifahan kemudian dipindahkan ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Abbasiyah melancarkan kampanye untuk mengeliminasi sisa-sisa kekuatan Umayyah. Banyak anggota keluarga Umayyah yang dibunuh, meskipun beberapa berhasil melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan kekhalifahan Umayyah di sana, Al-Andalus. Meskipun Abbasiyah mendapatkan dukungan luas, terutama dari penduduk Kufah dan Khurasan, stabilitas awal pemerintahan mereka menghadapi tantangan, termasuk pemberontakan dari kelompok yang merasa tidak puas dengan hasil revolusi. Salah satu perbedaan besar antara Abbasiyah dan Umayyah adalah pengakuan Abbasiyah terhadap kesetaraan antara Muslim Arab dan non-Arab, Mawali. Ini memberikan ruang sosial dan politik yang lebih besar bagi Muslim non-Arab. Meski Abbasiyah mendapat dukungan dari kelompok Syiah selama revolusi, mereka kemudian menyingkirkan pengaruh Syiah karena dianggap ancaman terhadap kekuasaan mereka. Ini memunculkan kekecewaan di kalangan pendukung Ahlul Bait yang sebelumnya mendukung Abbasiyah. Kufah tetap menjadi pusat ilmu dan keagamaan pasca penaklukan. Banyak ulama besar Ahlus Sunnah seperti Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, mengembangkan ajaran fikih di kota ini. Ulama Ahlus Sunnah mendorong fokus pada pendidikan dan pengembangan ilmu keislaman untuk menjaga persatuan umat di tengah perubahan politik.
Abbasiyah mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi patron ulama, termasuk ulama Ahlus Sunnah. Ini adalah awal dari zaman keemasan Islam di mana ilmu tafsir, fikih, hadis, dan teologi berkembang pesat. Kufah menjadi pusat penting bagi perkembangan mazhab Hanafi dan penyebaran ajaran Ahlus Sunnah yang menekankan moderasi, ketaatan kepada pemerintah yang sah, dan menjauhi fitnah, konflik internal. Abbasiyah menggunakan legitimasi keagamaan dengan mengklaim hubungan mereka dengan Ahlul Bait untuk memperkuat kedudukan mereka. Namun, Ahlus Sunnah tetap menekankan kriteria kepemimpinan berdasarkan keadilan dan kapasitas pemimpin, bukan semata-mata garis keturunan. Peralihan kekuasaan seringkali diwarnai oleh konflik internal. Hal ini menjadi tantangan besar bagi persatuan umat, terutama karena adanya perpecahan antara pendukung Umayyah, Abbasiyah, Syiah, dan kelompok lain, menyerukan pentingnya menjaga persatuan umat Islam dengan memprioritaskan stabilitas dan menghindari fitnah yang dapat memecah belah umat. Setelah Abbasiyah berkuasa, beberapa kelompok yang sebelumnya mendukung mereka, seperti Khawarij dan beberapa fasis Syiah, merasa tidak puas dengan kebijakan Abbasiyah. Ini memicu pemberontakan di beberapa wilayah. Pasca penaklukan Kufah pada 750 Masehi, umat Islam memasuki era baru di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Dari perspektif Ahlus Sunnah, ini adalah masa yang menuntut umat untuk menjaga persatuan, fokus pada pengembangan ilmu, dan menjauhi fitnah. Meskipun Abbasiyah membawa banyak perubahan positif, tantangan politik dan sosial tetap menjadi ujian bagi umat Islam dalam menjaga stabilitas dan persatuan mereka. Pada tahun 750 Masehi, setelah penaklukan Kufah oleh pasukan Abbasiyah, kota ini menjadi pusat penting dalam sejarah Islam. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim mengenai keadaan Kufah pada masa tersebut, terutama setelah peralihan kekuasaan dari dinasti Umayyah ke Abbasiyah, beragam. Pandangan mereka mencerminkan kondisi sosial, politik, dan intelektual yang kompleks pada saat itu. Ulama Ahlus Sunnah pada masa ini, terutama yang hidup di bawah pemerintahan Abbasiyah, memiliki pandangan yang beragam, tetapi ada beberapa pokok pemikiran utama. Ulama Ahlus Sunnah menekankan pentingnya menjaga persatuan umat Islam dan ketaatan kepada khalifah yang sah selama mereka menjalankan keadilan. Meskipun penaklukan Kufah oleh Abbasiyah didasarkan pada pemberontakan dan kekerasan terhadap Umayyah, banyak ulama Ahlus Sunnah yang mendukung pemerintahan Abbasiyah selama khalifah. Mereka berperilaku adil dan tidak menindas umat. Walaupun ada ketidakpuasan terhadap Umayyah, ulama tetap mengingatkan umat Islam untuk menjauhi fitnah dan perpecahan. Mereka menganggap bahwa revolusi Abbasiyah, meskipun membawa perubahan, tetap harus dipandang dengan sikap moderat dan hati-hati, menghindari perpecahan yang merugikan umat. Meskipun Abbasiyah awalnya mendapat dukungan besar dari kaum Syiah, mereka kemudian merasa terpinggirkan ketika Abbasiyah mulai menegakkan kekuasaan mereka dengan lebih sentralistik. Sebagai akibatnya, beberapa ulama Ahlus Sunnah mengingatkan umat tentang pentingnya menghindari sektarianisme yang berlebihan, meskipun mereka juga menyadari bahwa kelompok Syiah mulai memiliki ketidakpuasan terhadap Abbasiyah. Banyak ulama Ahlus Sunnah yang menentang pemberontakan yang mengguncang pemerintahan Abbasiyah karena mereka berfokus pada pentingnya stabilitas politik dan persatuan umat Islam. Kufah tetap menjadi kota penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama dalam bidang fikih dan hadis. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah salah satu tokoh besar yang mengajarkan di Kufah. Ajarannya tentang fiqh menjadi sangat berpengaruh dan terus berkembang setelah penaklukan Abbasiyah. Kufah juga menjadi pusat perdebatan intelektual, di mana banyak ilmuwan Muslim terlibat
dalam diskusi tentang akidah dan hukum Islam. Kota ini terkenal dengan metode analitis dan rasional dalam mempelajari hukum Islam, dan peran besar sekolah-sekolah ilmu kalam dan fikih muncul di sini. Kufah dikenal sebagai tempat di mana banyak sahabat Nabi Muhammad dan tabi'in, generasi setelah sahabat, tinggal. Oleh karena itu, banyak ilmuwan hadis yang tinggal di Kufah, dan kota ini memiliki koleksi besar hadis Nabi yang kemudian menjadi bagian penting dari literatur hadis Islam. Setelah penaklukan Kufah, pemerintahan Abbasiyah lebih mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan Umayyah. Banyak ilmuwan Muslim memandang perubahan ini secara positif karena Abbasiyah mendirikan lembaga-lembaga ilmiah dan mengumpulkan terjemahan karya-karya ilmuwan Yunani, Persia, dan India yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini membuka jalan bagi zaman keemasan Islam yang lebih produktif dalam bidang sains, matematika, astronomi, dan filosofi. Meskipun Abbasiyah mendukung ilmu pengetahuan, beberapa ilmuwan dan pemikir Muslim mengkritik tindakan keras yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti pembunuhan keluarga Umayyah dan perlakuan terhadap para pembangkang politik. Sebagian ilmuwan juga mengingatkan agar kekuasaan yang baru tidak jatuh ke dalam praktik kediktatoran atau tirani. Kufah tetap dihargai dalam sejarah Islam sebagai kota yang berperan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam fikih dan hadis. Banyak pemikir Ahlus Sunnah menilai Kufah sebagai salah satu pusat utama pendidikan Islam di masa awal, dan meskipun terjadi perubahan kekuasaan, kekayaan intelektual kota ini tetap menjadi bagian penting dari warisan Islam. Sebagai ibu kota awal pemerintahan Abbasiyah, Kufah menjadi lebih heterogen dengan berbagai kelompok etnis dan sosial, termasuk Arab dan non-Arab, Mawali, tinggal di sana. Ilmuwan Muslim mengamati bagaimana perubahan sosial ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antar kelompok, memperkenalkan tantangan baru dalam menjaga kesatuan umat Islam. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim terkait keadaan Kufah pada tahun 750 Masehi mencerminkan kompleksitas kondisi sosial, politik, dan intelektual setelah penaklukan kota tersebut oleh pasukan Abbasiyah. Meskipun penaklukan ini membawa perubahan besar, terutama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan pemerintahan baru, kondisi politik dan ketegangan sektarian tetap menjadi perhatian. Ulama Ahlus Sunnah mendorong umat untuk menjaga persatuan dan keadilan, sementara ilmuwan Muslim melihat perkembangan intelektual di Kufah sebagai landasan bagi zaman keemasan Islam yang akan datang.